yang pertama pastinya. Atau kita juga bisa menggunakan file IT proses ya, valuation IT proses, di mana ini sebenarnya hampir sama ya. Dari IT goal kemudian akan diturunkan menjadi business goal ya. Namun di sini ada penglibatan dari sisi kapabilitas ya, baik IT related, technical related ya, yang menjadi pertimbangan ya, baik dari sisi pencapaian statusnya dan juga operational capabilitas. Ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan business outcome. Kemudian ini ketika kita ngomongin tentang inovasi ya, proses alignment ini itu sesungguhnya ya, inovasi itu tercipta ketika manajemen mengalami stagnasi ya, yang interestingly ya, kapabilitas akhirnya exit ya kebutuhan. Jadi ketika kita mendapatkan bonus atau performansi lebih daripada apa yang kita sasarkan, maka sungguhnya kita mendapatkan inovasi di sana. Dan stagnasi ini sering kali terjadi ketika inisiatif ya itu diluncurkan atau dimunculkan, dan memang manajemen dan bisnis orientasi harus berada dalam ruang yang saling mendukung ya. Tapi tentunya stagnation ini bisa saja tidak menjadikan sesuatu yang baik ya, di mana seperti yang kita lihat ya, walaupun situasinya stable tapi tidak tercipta inovasi, melainkan hanya sesuatu yang sifatnya konservatif atau kaku. Atau juga stagnasi yang tidak gagal ya dalam melakukan inovasi sehingga mengharuskan kita untuk melakukan proses perubahan. Dan ini resiko ya yang harus ditanggung. Jadi tidak serta-merta suatu inisiatif necessarily will bring you success ya. Also stagnation is not necessary as well bring you innovation. Tapi tetap harus dilakukan karena resiko selalu ada ya. Resiko itu tidak bisa dinafikan. Ya, action plan dibuat ya untuk mengantisipasi resiko-resiko yang muncul ya atau yang masuk ke dalam proses pelaksanaan. Sementara Venkatraman ini agak overlapping ya, di mana kalau COVID itu prosesnya linear dari proses cascading kemudian proses pemetaan. Sementara dalam Ketraman proses alignment dilakukan dengan mengkoneksikan ya komponen-komponen yang ada, baik yang sifatnya eksternal ataupun internal, ya, di mana tujuannya adalah mengintegrasikan. Jadi alignment di sini similar dengan integration ya. Jadi fungsinya diintegrasi, strategi diintegrasi, semuanya diintegrasikan ya. Bisnis strategi melalui product and service itu diintegrasikan dengan information strategy. Begitu juga information system diintegrasikan dengan bisnis strategi ya. Automatization diintegrasikan ya sebagai organizational infrastructure proses diintegrasikan dengan information strategy. Ya, bisa dilihat di sini ya bahwa di sini memang mengedepankan transformasi bisnis dan bisnis ya sebagai dominan faktor untuk menyelaraskan. Ya, jadi kecenderungan Venkatraman mengatakan bahwa proses integrasi tidak bisa diwujudkan kalau bisnis tidak dijadikan sebagai faktor utama dalam konsepnya ya, dalam skemanya. Sehingga bisnis itulah yang mewarnai strategi-strategi information technology dari sisi produk service-nya, dan transformasi bisnis juga lah yang mengharuskan otomatisasi tercipta ya. Dan proses information technology ada berada di sini ya, di mana transformasi dan information system product menjadi hal yang meningkatkan ya, ataupun hal yang mengadvance teknologi tersebut diterapkan. Kemudian ketika kita breakdown, maka proses integrasi tersebut akan diwujudkan dengan rekayasa ya atau manipulasi dari sisi structure ya, di mana business scope itu akan terkait dengan kompetensi dan business governance, administrative infrastructure terkait dengan proses dan skill, arsitektur terkait dengan proses dan skill, teknologi scope terkait dengan sistem kompetensi dan IT governance. Perbedaannya adalah
Di sini dilakukan proses identifikasi, ya. Sementara dalam proses COVID dilakukan proses pemetaan. Oke, kemudian Lutfan ini terkait erat dengan kedewasaan, ya. Jadi alih-alih di cascading, sementara Lutfan menjalankan prosesnya terkait dengan maturity, ya. Jadi improvement atau advancing. Nah, jadi semua komponen ini harus dimiliki, ya, dipunyai atau dipertimbangkan sehingga dalam penerapannya sejauh mana perusahaan bisa nge-fulfill, ya, bisa memenuhi kriteria-kriteria yang ada sehingga maturity mereka menjadi naik, kedewasaan mereka menjadi naik. Ya, dan ukuran-ukuran itu diberikan sehingga prosesnya bisa menjadi selaras, ya, bisa menjadi kesepakatan. Jadi arah alignment di sini lebih kepada agreement, ya, ataupun fulfillment. Dan ini contoh, ya, bagaimana proses penyelarasan bisa dilakukan, ya, dengan menerapkan atau dengan mengidentifikasikan, ya, struktur dari organisasi tersebut, ya, di mana board director itu adalah second line of defense, sementara operational management ini yang pertama sekali, ya, defense-nya. Balik lagi, ya, ketika kita ngomongin governance, ini berasal dari kata go and fern, ya. Go itu menuju atau pergi, sementara fern itu adalah defense ataupun perisai, ya, pertahanan, seal, ya, sehingga ketika kita pergi kita harus memastikan bahwa kita terlindungi dengan perisai, baik dari serangan luar, ya, ataupun dari sesuatu yang tiba-tiba terjadi yang membuat, ya, proses perjalanan kita bisa terganggu. Nah, sehingga di sini diwujudkan dalam pertahanan-pertahanan yang berlapis. Kalau cuma satu pertahanan, maka tentunya ini bisa berbahaya dalam proses perjalanan tadi, ya. Makanya ada line-line, ya, yang dibangunkan, di mana line pertama itu adalah operational management dan juga internal measure, sementara line defense kedua adalah compliance risk management. Third line defense itu adalah internal audit dan seterusnya. Ya, dan di sini bisa kita lihat bahwa kecenderungannya, ya, secara IT arsitektur dan infrastruktur itu monarki yang performance-nya baik, tapi dari sisi application needs dan IT investment itu agak jelek. Beda dengan duopoli, ya, dan juga feodal, ya, yang ternyata investment-nya bagus, ya, application needs-nya juga bagus. Ya, jadi ada pro cons dalam penerapan. Ketika kita ngomongi struktur dari organisasi. Nah, ini juga sama, ya, dari enterprise to project initiative. Perbedaannya cuma di sini arahnya lebih ke menjadikan prosesnya secara iteratif, ya, di mana bisnis visi ataupun tujuan itu menjadi strategi menjadi rancangan, ya, atau rencana, kemudian menjadi program, menjadi solusi, dan menjadi solusi yang dilaksanakan atau dioperasikan. Ketika kita coba terapkan, ya, business to business hierarchy of needs yang dipelopori oleh Harrison dan Ford, ini bisa kita lihat ada piramida, ya, di mana kebutuhan itu akan mewujudkan development needs, ya, pengembangan kebutuhan, dan akan mewujudkan relationship needs, structural needs, recognition needs, dan yang terakhir adalah self actualization need, ya. Jadi hierarki ataupun ya, proses alignment itu mau tidak mau harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa serta-merta, ya, dari bisnis visi kemudian kita langsung mau menyelaraskan dengan solusi, nggak bisa, ya. Dia harus melewati fase-fase sehingga proses penyelarasan itu bisa berlangsung secara matang, ya, secara kuat, ya. Jangan sampai proses penyelarasan ini tidak connected, ya, tidak terhubung, ya, ada celah-celah yang terjadi, ya. Makanya mapping ataupun proses integrasi, ya, ataupun proses yang lain, ya, maturity itu tidak bisa serta-merta selesai dengan
satu kali observasi ya, ataupun satu kali evaluasi, melainkan antar unit akan dicek ya permutasinya bagaimana, kemudian dari sisi posibilitasnya ya, dari sisi implikasinya dan sebagainya. Itu ada banyak hal yang dilihat sehingga proses penyelarasan bisa terjadi. Nah, penyelarasan ini supaya lebih optimal ya pergerakan-pergerakan. Jangan sampai terjadi redundansi seperti yang telah kita sebutkan di kasus sebelumnya ya, di mana aplikasi dibangun dan ternyata kita temukan ada beberapa aplikasi yang serupa pada kategori-kategori yang bahkan serupa juga gitu. Dan ini tentunya akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit ya. Belum juga tenaga ya, belum juga skill ataupun resource yang dibebankan atau yang disedot untuk pelaksanaannya. Dan ujung-ujungnya hasil yang dicapai juga tidak efektif dan juga tidak robust. Oke, ini terkait dengan keselarasan lagi ya, bagaimana mencapai IT governance yang efektif, maka proses penyelarasan ya itu mengedepankan bisnis objektif pastinya ya, di mana kita mendefinisikan tujuannya itu dari sisi strategisnya, value delivery-nya dan sebagainya. Kemudian kita bangunkan ya holistic governance yang terikat dengan value chain-nya. Ya, jadi kitar hidup daripada nilai tersebut. Kemudian kita identifikasi kontrol praktisnya, ya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengendalikan untuk mencapai tujuan dari IT governance. Dan yang terakhir adalah kita mengestablish continuous tracking, ya monitoring sehingga proses improvement bisa diwujudkan. Ini beberapa IT governance disiplin tadi sudah disampaikan juga ya, ada arsitektur, project portfolio, service life cycle dan sebagainya. Dan ini beberapa benefit yang bisa dimunculkan ya ketika kita ngomongi strategic alignment ya. Ketika kita ngomongi IT strategi, maka 10-15% improvement akan berdasarkan ya sesuatu yang kita tingkatkan ya nilainya dari teknologi tersebut. Dan seterusnya ya, bisa dilihat di tabel ini. Jadi pengelolaan itu mau tidak mau memang menuntut adanya benefit ya, dan benefit itu cenderung terkait erat dengan target ya. Ketika target dicapai maka benefit akan didapatkan dan itu akan berdampak ya kepada internal ataupun eksternal perusahaan atau organisasi. Oke, ini beberapa catatan ya yang perlu kita simak ya. Indikator itu harus diidentifikasi terlebih dahulu ya, kriteria ya harus diidentifikasi terlebih dahulu sehingga bisa dinyatakan ya apa ini tujuan yang optimal dari bisnis dan juga apa pencapaian yang diharapkan dari peran-peran IT. Ya, jadi optimalisasi memang menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari penyelarasan ya. Kalau hanya sekedar revenue atau profit, ya masing-masing bisa berjalan ya. IT bisa berjalan, bisnis bisa berjalan, tapi tidak optimal. Ya, dan ini rada gonjang-ganjing ya ketika terjadi sesuatu, maka yang awalnya untung tiba-tiba langsung drop. Ya, itu ketika penyelarasan tidak terjadi. Tapi ketika penyelarasan sudah terjadi, maka kalaupun dia merugi, meruginya itu tidak langsung membuat perahu dari organisasi tersebut limbung. Kemudian kita juga harus ngomongin tentang how-nya ya, level strateginya, level EA-nya, dan level governance yang terakhir. Oke, ini risk management ya, COVID enabler yang akan nanti dibahas dalam lebih detailnya dalam risk management. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa prinsip ya yang sudah kita bahas, juga kebijakan dan framework itu sangat penting ya dalam menentukan proses, dalam menentukan struktur organisasi, kultur etik dan behavior ya, people skill kompetensi, layanan infrastruktur application serta informasi. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.